Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya di hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita selalu dapat mengikuti apa yang telah beliau contohkan di dalam tata cara berkehidupan, tata cara beribadah, serta khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Hari ini saya masih ada di Banda Aceh, nginep di Hotel Kirat. Alhamdulillah saya bertemu dengan para pelaku UMKM yang luar biasa di sini, yang juga mempunyai impian untuk menjadi eksportir, untuk meningkatkan ekspor khususnya di daerah Aceh. Nah, saya hari ini akan share pengalaman tentang memulai bisnis. Mungkin yang dulu tentang bisnis kopi akan saya share ini sebagai cerita ringan yang untuk memotivasi Anda semua bahwa memulai bisnis itu bisa jadi dimulai dengan modal yang sangat minim, tetapi perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi pernah saya sudah sampaikan di dalam memulai bisnis kopi, salah satu kegiatan saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa menjual kopi kita ke pasar lokal juga. Karena prinsip kami adalah jual produk kita di dua pasar sekaligus. Pasar domestik dan pasar internasional. Nah, inilah yang saya lakukan ketika di dalam mulai bisnis kopi. Dan mungkin saja ketika saya mulai bisnis kopi mempunyai start yang kurang baik. Mungkin Anda juga sudah siap ya di dalam bisnis ini, khususnya dari permodalan. Jadi ketika saya memulai bisnis kopi, itu kondisi memang sulit secara perekonomian karena saya habis bangkrut, tetapi saya melihat peluang. Jadi ketika kita menulis di analisa SWOT, kelemahan kita adalah dari sisi permodalan salah satunya, tapi saya melihat peluang bisnis kopi khususnya di Jakarta. Jadi waktu itu saya mulai bisnis di Jakarta, itu saya lihat perkembangan kopi, penikmat kopi yang luar biasa ini memberikan peluang pada saya. Tetapi ketika bisnis kopi ini ternyata saya benar-benar kesulitan dana dalam mulai ini. Saya harus memaksimalkan diri, ini salah satu strategi. Jadi memaksimalkan daya pikir ya di dalam mulai bisnis ini. Contohnya ya, ketika saya sudah mulai launching bisnis kopi kita, jadi saya sudah pelajari produk nulisnya, saya baca juga prosedurnya juga. Nah, ini mulailah kita melakukan promosi ya. Saya sudah cari supplier kopi baik yang mentah, roasting dan sangrai dan ground coffee, kopi bubuk. Ini saya sudah pelajari, saya juga sudah mencari supplier yang bisa mensupport bisnis saya. Nah, mungkin sama dengan Anda yang baru terjun di dunia bisnis kopi, bagaimana kopi yang terbaik itu ternyata waktu itu saya juga agak surprise ya. Dulu saya kalau minum kopi ya kopi yang begitu itu yang murah-murah, tapi begitu kita ingin bisnis kopi, tahu kopi yang namanya kopi kayu, Arabica Toraja, Arabica Flores, ya Arabica Jawa, ternyata harganya mahal. Ya, saya waktu itu juga agak, wah ternyata mahal juga ya. 1 kilo itu sekitar waktu itu sekitar 200.000 sampai 250.000. Nah, ini jadi problem saya. Ketika saya menghubungi para supplier sangrai kopi, ya, mereka rata-rata memberikan satu minimal order quantity 5 kilo itu diambil sendiri, kalau dikirim itu minimal 10 kilo. Anda bayangkan kalau 10 kilo
berarti saat itu harus saya keluarkan 2 juta rupiah. Tetapi saya masih belum punya buyer. Ini jadi problem bagi saya. Inilah saya harus berpikir keras bagaimana saya bisa menjual kopi-kopi yang luar biasa dari Indonesia ini dengan modal yang seminim-minimnya. Nah, waktu itu saya sudah launching di marketplace lokal bahwa saya termasuk adalah supplier kopi. Nah, kopi tadi itu ya, kopi kayu, Mandailing, Jawa, kemudian kopi Bali, kopi Flores ya, itu luar biasa. Dan ini saya juga sudah mempunyai supplier yang akan support saya kalau saya membeli kopi dalam kuantitas yang besar, minimal 10 kilo ini. Nah, tetapi untuk mendapatkan order pertama ini untuk langsung 1 kilo, tentu customer juga mikir-mikir ya, mikir-mikir. Pasti dia akan bilang, Pak mau trial dulu, mau coba beli kecil-kecil dulu. Dan yang dibeli itu adalah cuma 200 gram. Kopi Flores 200 gram, kopi Toraja 200 gram. Nah, di sini. Jadi mereka cukup butuh kopi yang masih kecil-kecil karena untuk trial. Nah, di situ dia pengen tes dulu rasanya bagaimana kopi ini memang bagus atau tidak. Nah, problem di perusahaan saya tentunya adalah kalau 200 gram, saya harus membeli 1 kilo. Ini saya ada masalah dengan stok ini. Walaupun mungkin Anda bilang, wah ini kecil ini 1 kilo ya. Tapi waktu itu saya benar-benar kesulitan ya, kesulitan dalam pendanaan ya. Ditagih debt kolektor, hutan dan sebagainya lah itu ya. Nah, ini tapi memberikan semangat kepada saya. Akhirnya saya hampir setiap hari itu keliling ke beberapa modern market. Nah, suatu saat saya ketemu modern market di daerah Lebak Bulus ya, Lebak Bulus yang besar itu, yang depannya ada tulisan G. Nah, itu. Jadi begitu saya lihat semua di situ, saya lihat penjual produk-produk yang di display, macam-macam kopinya, saya mulai berpikir ini peluang saya, gitu ya, ini peluang saya. Nah, begitu saya dapat order 200 gram itu, saya tenang sekarang. Saya langsung naik sepeda motor pergi supermarket itu, ya. Saya ambil satu kopi milik satu produsen tertentu yang kopi yang sangat terkenal yang isinya sangrai. Itu saya bawa namanya harganya itu 35.000, saya jual 45.000. Nah, itu kopi itu saya bawa, saya gunting, saya pindah ke saset saya, ke kemasan saya seal, saya kasih label ya. Ini adalah label saya bilang bukan diproduksi ya, nggak boleh kan, saya nggak memproduksi, cuma saya berpolitik ya. Jadi disediakan oleh, atau langsung ada kata-kata, langsung ada UD Adipati Jaya Abadi, kita kasih label untuk produk mungkin kopi Toraja gitu ya. Itu saya ganti, saya gunting, saya pindah kemasannya. Nah, kemudian saya kirim. Itu saya lakukan beberapa kali. Ada yang minta Flores, yang langsung berangkat saya ke sana. Kemudian saya pindah lagi kopi itu. Ada juga yang bertanya, loh Pak, kalau mereka beli besar bagaimana? Nah, ini saya sudah menyiapkan. Jadi saya sudah menghubungi marketing tersebut bahwa kalau pembelian yang besar minimal 10 kilo dia bisa supply. Cuma kalau 1 kilo dia nggak bisa supply kan gitu kan. Karena mereka ada minimal order, namanya perusahaan besar. Dan saya sangat paham itu. Jadi kalau ada yang terima order besar, suatu saat ternyata order 5 kilo. Nah, ini saya baru beli. Ya. Baru beli kopi dari mereka ya. Saya hanya pindah saja tempat. Saya ambil di supplier saya ya, masih kemasan dalam bentuk aluminium foil ya, bukan ada kemasan itu. Kalau sudah kiloan itu sudah kemasan bak. Jadi saya tinggal kasih label, terus saya bawa, saya pindahkan ke kafe yang lain. Nah, itu saya lakukan beberapa kali. Nah, alhamdulillah ya, ketika sudah ada beberapa customer kafe,
saya mulai berpikir saya harus produksi ini, karena waktu itu kan prinsip saya adalah sell it before bull it ya. Jadi cari pasar dulu baru produksi. Nah, ini untuk menambah margin saya harus mulai produksi ya. Jadi saya tidak mungkin terus-menerus ambil kopi di supermarket ganti kemasan, ambil kopi supermarket ganti kemasan itu ya. Nah, saya mulai melakukan berpikir untuk produksi. Saya bercerita atau berdiskusi dengan partner bisnis saya, yaitu istri saya sendiri. Gimana ya? Oke, kita mulai. Cuma mesin nggak punya ini ya. Mesin kopi nggak punya, kemudian peralatan kopi juga nggak punya. Salah satu cara saya itu membeli itu penggorengan yang dari tanah itu ya, seperti di desa-desa itu kan ada pengiriman kopi dari tanah. Itu saya beli. Ini mulai dulu ya, gitu ya. Ini kita goreng ini pakai ini dulu. Coba deh. Tapi kita nggak bisa jual sangrai ini kalau ini bubuk, karena pasti gorengannya nggak rata gitu ya. Pasti nggak rata warnanya itu. Saya paham itu ya. Nah, saya mulai membeli kopi-kopi green bean ya, kopi mentah. Dan itu ternyata harganya kan murah ya, jadi marginnya luar biasa. Jadi ternyata marginnya sudah bisa berlipat-lipat ya, daripada saya beli sangrai, saya pindah di situ ya. Tapi ini kan pasar sudah terbentuk waktu itu di Jakarta, dari Depok dan sebagainya. Nah, saya mulai jual kopi bubuk produksi perusahaan kami sendiri. Setiap pagi saya goreng 200 gram gitu ya. Begini, terus gitu ya, 20 menit ya. Jadi kita itu bercanda dengan istri saya, wah ini kalau sampai 3 kilo ini patah nih tangan ini, muter tuh 20 menit, itu cuma 200 gram. Habis 200 gram kita pendinginkan ya, ditampah gitu ya, terus kita goreng lagi, itu terus begitu terus. Cuma saya berpikir begini, kita ngobrol dengan istri saya, ini kalau ada yang order 3 kilo masalah ini ya. Kenapa? Ya lama sekali ini, belum dapur tuh asap gak karuan, tapi baunya wangi gitu ya, baunya kopi. Jadi kalau pagi tetangga baunya wangi ya, tapi saya belum bisa kasih tester deh karena terbatasnya sekali. Nah, di situ kita mulai berpikir lagi untuk mempercepat bagaimana. Nah, ini ada tabungan, saya membeli Frepan ya, Frepan yang agak besar ya, teflon itu ya, itu agak besar. Kita coba, memang lebih cepat ya, tapi sama isinya tetap 200 gram, 200 sampai 250 gram. Kita goreng, sudah agak modern. Nah, itu kita mulai lakukan jual seperti itu. Nah, saya juga sudah membeli yang namanya mesin grinding kopi ya, merek Latina. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik tuh, yang kecil yang untuk kafe-kafe itu. Saya mulai gitu, terus grinding gitu, terus saya kemasi sendiri. Saya labelnya itu saya saya print sendiri ya. Label saya cari contoh-contoh di internet, label-label yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kami, saya ikuti gitu ya. Nah, terus saya promosikan. Nah, saya beli kopi kayu, saya sangrai sendiri gitu ya, terus saya label-label sendiri, saya mulai promosikan. Jadi labelnya sangat sederhana, tapi ini milik perusahaan kami, jadi kami juga harus bangga gitu. Dan itu tak tempelkan di sekali di marketplace internasional juga ya. Waktu itu masih pakai Alibaba, yang tahun-tahun lalu 2013 itu kan masih mudah ya. Nah, ternyata laku juga, ekspor ya. Ekspor kopi bubuk ke Malaysia, 5 bungkus kopi. Alhamdulillah, saya kemas waktu itu biaya kirimnya itu 300.000. Ternyata customer membeli ya, kirim langsung di website. Saya tambahin main market ya. Yang pertama kan Rusia. Oh ya, nanti tak ceritakan tentang pengalaman saya ekspor perdana ke Rusia ya, itu seru juga itu ya. Saya kirim ke Malaysia, saya kasih di website saya main market, setelah Rusia, Malaysia. Nah, itu ya, itu namanya branding ya.
tanpa harus menyebutkan kontennya. Yang penting kirim ke luar negeri. Nah, waktu itu pengiriman juga masih mudah, pakai EMS, langsung kirim aja 5 bungkus kopi. Kemudian dari Singapura ada perusahaan, saya cek juga, oh dia juga jual online ya di Singapura itu. Beli juga 10 bungkus, kirim lagi gitu. Ekspor ke Singapura. Nah, itu branding. Ternyata yang Singapura sama Malaysia itu ternyata rutin ya, beli 4 bungkus, 5 bungkus itu ya, dengan kemasan yang sangat sederhana itu. Ternyata mereka bukan melihat kemasannya, tetapi melihat apa rasanya kopinya. Nah, dia sudah bilang ini luar biasa enak sekali kopi yang Anda buat itu. Nah, itu saya buat pakai begini, pakai tanah dan pakai apa, penggorengan dari tanah dan juga frepan itu. Nah, itu berlangsung beberapa lama. Saya mulai jual di marketplace. Nah, saya jual. Nah, alhamdulillah, ini target saya waktu itu kan ke kafe. Saya berpikir kalau kafe itu 1 kilo, 2 kilo, terus kemudian dia beli sangrai, karena kafe rata-rata kan maunya sangrai, bukan bubuk ya. Ini jadi perhatian dari saya. Saya sampaikan kepada mentor saya, guru saya, kemudian juga sahabat Pak Kemo. Saya curhat, Pak Kemo, ini pasar sudah mulai terbentuk ini, cuma margin masih kecil karena saya tidak punya mesin kopi. Mesin kopi. Loh, kenapa nggak beli? Loh, ya itu Pak, duitnya nggak ada. Sudah, beli saja. Alhamdulillah, semoga ini jadi amal jariah Pak Kemo ya, sangat luar biasa membantu. Sudah beli sana, cek semuanya dan sebagainya, saya transfer. Saya cari informasi kopi yang mesin sangrai yang murah-murah ya, tapi berkualitas bagus, buat Indonesia sendiri. Saya udah cek tempat produksinya di daerah Tangerang, kemudian penjualnya ada di Bali. Nah, terjadilah bisnis. Saya mempunyai mesin roasting kopi. Nah, di situ ya, itu berkat dibantu oleh Pak Kemo. Ya alhamdulillah, setelah beberapa tahun itu ya akhirnya Pak, ini mesin saya kembalikan, dalam arti dulu pembeliannya saya ganti ya, walaupun beliau tidak menganggap ini hutang, tapi bagi saya ini hutang ya. Jadi suatu saat Pak, ini saya kembalikan, saya sudah siap ini setelah ekspor ya. Nah, itu saya mulai pakai roasting ya. Roasting, saya siapkan roasting, saya mulai stok kopi-kopi mentah ya di tempat saya mulai lakukan roasting. Setelah itu ya ternyata betul, Allah itu memberikan rezeki itu kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, begitu mesin roasting itu siap ya, kemudian saya sudah pelajari semua bagaimana cara memproduksinya. Saya semua belajar di internet, di YouTube ya, macam-macam teknik roasting itu saya pelajari semua. Saya nggak belajar di ini yang saya sebut didak Allah ya. Jadi pendidikan yang dari Allah kita terima. Saya belajar di internet, di YouTube, bagaimana membuat roasting kopi yang baik ya, mulai light roast sampai frank roast, city roast, full city dan sebagainya. Ini kita trial di situ. Nah, ternyata alhamdulillah saya mulai mendapatkan order dari kafe-kafe yang lumayan ya, mulai 3 kilo, 5 kilo gitu ya. Terus begitu, nah setiap hari saya ngerosting ya, pakai mesin roasting. Nah, ini saya kenapa ceritakan ini, kemarin saya dikirimi foto-foto masa lalu saya sama teman-teman. Ada sahabat saya, sohib saya, itu waktu ke Jakarta, dia pengen saya antar keliling-keliling terkait dia punya bisnis, mencari rekanan bisnis di Jakarta. Nah, dia tidur di tempat saya. Nah, aktivitas saya itu dia lakukan foto. Nah, kemarin di foto saya jadi teringat. Jadi ini saya ceritakan kepada Anda karena awal-awal perjuangan saya di Jakarta, memulai start itu ya. Nah, itu menginspirasi saya untuk share kepada Anda. Jadi maksud saya, Anda jangan berkecil hati ya. Mulailah bisnis sesuai dengan kemampuan. Mari kita coba hilangkan hutang ya. Nggak perlu pakai hutang.
kita masih diberikan aset yang luar biasa dari Allah, yaitu berupa daya pikir kita. Makanya maksimalkan daya pikir kita ini untuk menjalankan bisnis ekspor kita. Nah, semoga sharing terkait motivasi ini memulai bisnis kopi saya itu memberikan ada semangat untuk memulai bisnis apa saja, mulai dari kemampuan Anda sendiri, kapasitas yang Anda punyai, dan jangan sedikit-sedikit berpikir untuk utang. Ya, semoga ini bermanfaat, Anda juga termotivasi, dan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.